Izin record. Saya share screen. Nah, ini saya share screen datanya. Data yang saya berikan ke kalian, dari masing-masing kelompok, kita pakai data contoh. Nah, data contoh, di sini ada 4 kelompok, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Masing-masing sampel ada 100 data. Oke. Nah, kalau di Excel, cukup gampang. Kalian klik data analisis, kalian pilih ANOVA single factor. Kalau to by ANOVA, kalian cukup ANOVA two factor, with or without replication. Nah, kalian oke. Ini kalian blok aja datanya. Ini ceritanya udah saya blok ya. Grupnya by column. Kenapa by column? Ya, ini kan by column. Kalau misal kalian deret ke bawah, itu berarti grupnya by row. Labels in first row. Enggak ya, ini labels in first row enggak, karena ini enggak saya blok. Yang saya blok kan langsung datanya aja kan. Judul datanya enggak. Ini udah tinggal di oke. Nah, ini hasilnya. Hasil tabel ANOVA-nya. Di sini kan jelas ya, nilai FUJ-nya lebih besar daripada F-kritis. FUJ-nya 293,19, F-kritisnya 2,62. Maka bisa kita bilang bahwa H0-nya ditolak, yang diterima H1. Cukup mudah kan? Nah, kalau di SPSS beda. Jadi datanya itu diurut ke bawah, sampai di sini itu ada 400 row. Lalu kolom sebelahnya itu kolom kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Ya. Nah, di sini variable view-nya, di bagian value, untuk yang kelompok, kalian jelaskan bahwa ini masukinnya gini aja sih. Ini coba saya remove, kita masukin lagi. Jadi value 1 adalah misal sampel 1. Value 2 adalah sampel 2. Value 3 adalah sampel 3. Value 4 adalah sampel 4. Udah tinggal di oke. Caranya adalah analyze, compare means, one way, ANOVA. Nah, data itu dimasukkan ke dependent list, kelompok dimasukkan ke faktor. Kalian cek di kontras, nggak perlu ada yang diklik. Di post hoc, kalian klik Taki dan Duncan. Atau Taki aja juga boleh sih. Di option, kalian klik homogeneity of variance test. Ini yang uji asumsi tadi. Continue, tinggal di OK. Nah, ini adalah uji levelnya. Kalian lihat nilai signifikannya. Kalau nilai signifikannya itu kurang dari alfa, di mana alfa itu terserah kalian, maka H0-nya ditolak. Berarti H1 yang diterima. H0-nya sama dengan Bartlett dan Hofran, yaitu variansi kelompok 1 sama dengan variansi kelompok 2, sama dengan variansi kelompok 3, sama dengan variansi kelompok 4. H1-nya ada minimal salah satu variansi yang berbeda. Nah, ceritanya ini kan lebih kecil daripada alfa, maka harusnya ditolak. Dia variansinya nggak homogen, bisa digunakan. Mungkin data kalian juga akan begini, mungkin. Tapi untuk latihan kali ini, anggap aja data kalian variansinya sama, dan kita lanjutkan ke ANOVA. Tapi kalau the real case ternyata berbeda, ya harus dibedakan. Nggak bisa pakai ANOVA. Nah, ini nilai ANOVA-nya. Sama kan dengan hasil di Excel? Nilai F-nya 293. Kalian bisa lihat di signifikannya. Sama, kalau signifikannya itu kurang dari 0,05, lebih kecil daripada alfa, misal alfanya 0,05, maka ya bisa dibilang dia H0-nya ditolak. Berarti H1 yang diterima berarti minimal ada salah satu rataan yang berbeda. Nah, untuk melihat rataan yang mana berbeda, kita lihatnya di sini. Di Taki, hasil Takinya. Yang ada bintang-bintangnya, itu yang membuat berbeda. Jadi ternyata sampel 1 dan sampel 2 itu ada bintangnya berbeda.
Sampel 1, sampel 3 berbeda. Sampel 1, sampel 4 berbeda. Sampel 2 dengan sampel 3 beda. Sampel 2 dengan sampel 4 beda. Dan seterusnya. Ternyata semuanya ini memang membuat perbedaan. Baik sampel 1, 2, 3, 4 tuh bikin beda. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan? Cukup mudah ANOVA dilakukan. Jadi bedanya kalau di Excel kalian cuma bisa melakukan ANOVA-nya, tapi kalau di SPSS kalian bisa mulai dari uji asumsinya sampai post hoc, sampai uji post hoc-nya setelah ANOVA. Jika memang dinyatakan H1 yang diterima. Tapi kalau H0 yang diterima, kataannya kan berarti sama semua ya untuk semua kelompok. Ya, nggak apa-apa. Ya berarti nggak bisa dilanjutkan ke post hoc. Itu sih. Apakah ada pertanyaan? Ning, ini udah paham atau gimana? Atau udah ngantuk tenaga terakhir? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga kalian paham. Hening-hening, saya bingung. Paham atau enggak kalian? Rekaman tetap saya upload di YouTube, materi juga sudah saya upload di e-learning, bisa kalian cek langsung. Tugas juga sudah saya upload, datanya di e-learning, dikumpulkan Minggu malam jam 23.59. Datanya per kelompok, seperti biasa. Dikerjakan di hasil output SPSS-nya di copy di Excel, yang dikumpulkan adalah versi Excel dan versi PDF. PDF-nya adalah menjelaskan output di Excel maupun di SPSS. Jadi kalian olah versi Excel dan versi SPSS. Gitu. Apa ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di sini. Mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk keterlambatan, kekurangan, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap jaga semangat. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.